Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurdiansyah. Pada kesempatan ini saya ingin presentasikan sebuah tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini judul proposal tugas akhir saya implementasi dan optimalisasi jaringan menggunakan VLAN dan QoS pada infrastruktur kampus. Langsung saja kita masuk ke abstraknya. Jadi dalam pengelolaan jaringan kampus, efisiensi dan keamanan menjadi tantangan utama. Infrastruktur jaringan yang kurang optimal sering mengalami berbagai permasalahan seperti latensi tinggi, kemacetan trafik, dan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi jaringan yang dapat meningkatkan performa serta keamanan. Salah satunya dengan menggunakan VLAN, Virtual Local Area Network, atau QoS, Quality of Service. Jadi VLAN ini memungkinkan segmentasi jaringan berdasarkan departemen atau fungsi, yang dapat mengurangi risiko akses tidak sah dan meningkatkan efisiensi komunikasi data dalam satu segmen tertentu. Sementara itu, QoS berfungsi untuk mengatur prioritas trafik jaringan, memastikan bahwa layanan kritis seperti VoIP, e-learning, dan akses ke sistem akademik memiliki jalur komunikasi yang lebih optimal dibandingkan trafik lain yang kurang prioritas. Jadi penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni analisis kebutuhan, implementasi simulasi menggunakan perangkat lunak seperti Cisco Packet Tracer atau JNS3, serta pengujian performa jaringan sebelum dan sesudah penerapan VLAN dan QoS. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan manajemen jaringan kampus agar lebih efisien, aman, dan responsif terhadap kebutuhan akademik dan administrasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan komputer yang cepat, handal, dan aman, terutama di lingkungan akademik seperti kampus. Kampus memiliki berbagai layanan digital yang membutuhkan jaringan stabil, seperti sistem informasi akademik, pembelajaran daring, layanan VoIP, serta akses internet bagi mahasiswa dan staf. Namun, seringkali infrastruktur jaringan yang ada di kampus mengalami berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam manajemen lalu lintas data, gangguan akibat penggunaan bandwidth yang tidak efisien, serta risiko keamanan yang tinggi akibat arsitektur jaringan yang tidak tersegmentasi dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengimplementasikan VLAN dan QoS. VLAN memungkinkan jaringan untuk dipisahkan berdasarkan fungsi atau departemen, sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi beban jaringan yang tidak perlu. Dengan VLAN, akses yang tidak berwenang dengan VLAN, setiap segmen jaringan dapat dikontrol dengan lebih baik, menghindari akses yang tidak berwenang. Sementara itu, QoS digunakan untuk mengatur prioritas trafik jaringan, sehingga layanan penting seperti VoIP dan layanan akademik dapat berjalan dengan lancar tanpa terganggu oleh trafik lain yang kurang prioritas. Dengan adanya permasalahan ini, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana penerapan VLAN dan QoS dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan kampus, serta memberikan rekomendasi optimal untuk pengelolaan jaringan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Jadi bagaimana penerapan VLAN dan QoS dapat meningkatkan efisiensi, performa, dan keamanan jaringan di lingkungan kampus. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis efektivitas penerapan VLAN dan QoS dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan kampus. Yang kedua, mengimplementasikan VLAN untuk mengoptimalkan segmentasi jaringan dan mengurangi kemacetan trafik. Yang ketiga, mengaplikasikan QoS guna memastikan distribusi bandwidth yang lebih terstruktur sesuai prioritas layanan. Yang keempat, melakukan pengujian dan evaluasi terhadap kinerja jaringan sebelum dan sesudah implementasi VLAN dan QoS. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan metode. Yang pertama, analisis kebutuhan jaringan kampus. Mengidentifikasikan topologi jaringan yang ada, jenis layanan yang digunakan, misalnya layanan web, VoIP, aplikasi pendidikan berbasis cloud, dan masalah utama yang dihadapi, kemacetan, latensi, gangguan layanan. Yang kedua, mengumpulkan data tentang penggunaan jaringan oleh pengguna kampus, dosen, mahasiswa, staf, dan administrasi. Yang kedua, implementasi VLAN dan QoS. VLAN mengonfigurasi segmentasi jaringan dengan VLAN untuk memisahkan trafik berdasarkan departemen atau layanan, seperti VLAN untuk fakultas teknik, VLAN untuk fakultas ekonomi,
VLAN untuk administrasi, dan lain-lain. Untuk QoS sendiri mengkonfigurasikan pengaturan QoS untuk memastikan aplikasi yang membutuhkan prioritas lebih tinggi seperti VoIP atau aplikasi konferensi video mendapatkan bandwidth yang cukup tanpa gangguan. Yang ketiga, simulasi dan pengujian. Menggunakan perangkat simulasi jaringan seperti Cisco Packet Tracer atau JNS3 untuk menguji efektivitas implementasi VLAN dan QoS dalam skenario kampus. Selanjutnya, melakukan pengujian performa jaringan untuk mengukur parameter seperti throughput, latensi, packet loss, dan jitter sebelum dan setelah implementasi VLAN dan QoS. Yang keempat, analisis performa, membandingkan performa jaringan dengan parameter teknis setelah implementasi menggunakan tools seperti Wireshark atau untuk analisis paket menggunakan tools ePerf untuk mengukur throughput dan latensi. Selanjutnya, menilai dampak terhadap kinerja jaringan serta pengaruh terhadap aplikasi kritis kampus. Selanjutnya, metode usulan. Jadi metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah implementasi VLAN untuk segmentasi jaringan berdasarkan departemen atau fungsi tertentu dan penerapan QoS untuk mengelola prioritas trafik. Langkah-langkah yang diusulkan adalah yang pertama, identifikasi topologi jaringan, menganalisis dan menggambarkan topologi jaringan yang ada di kampus termasuk perangkat yang digunakan, misalnya switch, router, dan jenis trafik yang ada, VoIP, aplikasi akademik, dan lain-lain. Yang kedua, pembuatan VLAN, mengonfigurasi VLAN berdasarkan fungsinya, misalnya yang pertama VLAN 10 untuk fakultas teknik, VLAN 20 untuk fakultas ekonomi, VLAN 30 untuk administrasi, VLAN 40 untuk layanan IT. Mengonfigurasi perangkat jaringan seperti manage switch untuk mendukung VLAN dengan menggunakan protokol seperti IEEE 802.1q. Yang ketiga, penerapan QoS, mengonfigurasi QoS di perangkat router atau switch untuk mengatur prioritas trafik berdasarkan aplikasi. Implementasi DeepServe untuk mengklasifikasikan trafik dan memberikan prioritas berdasarkan tipe layanan seperti voice, video, atau data. Yang keempat, pengujian dan analisis, mengukur performa jaringan dengan parameter teknis seperti latensi, throughput, packet loss, dan jitter sebelum dan sesudah implementasi VLAN dan QoS menggunakan alat ukur seperti iPerf, Wireshark, atau NetFlow. Selanjutnya, berikut adalah diagram implementasi VLAN dan QoS. Oke, jadi diagram ini menggambarkan implementasi jaringan kampus menggunakan VLAN dan QoS untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Yang pertama, router, gerbang keluar jaringan. Router bertindak sebagai penghubung jaringan kampus ke internet. Semua trafik keluar masuk kampus dikendalikan oleh router, termasuk kebijakan firewall dan QoS pada tingkat gateway. Yang kedua, switch core, jaringan inti kampus, bertindak sebagai pusat komunikasi antar VLAN, menghubungkan VLAN akademik, VLAN administrasi, dan server kampus. Menggunakan QoS untuk mengatur prioritas trafik dari berbagai layanan, misalnya VoIP dan akses server akademik diprioritaskan lebih tinggi. Yang ketiga, switch VLAN 1 akademik dan switch VLAN 2 administrasi. Switch VLAN 1 melayani perangkat di jaringan akademik seperti laboratorium komputer dan ruang kelas. Switch VLAN 2 digunakan untuk perangkat di jaringan administrasi seperti kantor akademik dan keuangan. VLAN ini mencegah lalu lintas yang tidak perlu bercampur antara akademik dan administrasi. Yang keempat, server kampus, terhubung langsung ke switch core untuk meminimalkan latensi. Dibagi menjadi server khusus untuk akademik dan administrasi dengan QoS untuk memprioritaskan akses data yang lebih penting. Yang kelima, klien, perangkat pengguna akhir. Klien 1 dan 2 berada di VLAN akademik yang memiliki akses utama ke server akademik dan internet dengan bandwidth yang diatur. Klien 3 dan 4 berada di VLAN administrasi dengan akses utama ke server administrasi dan kebijakan keamanan tambahan. QoS diterapkan untuk memastikan bahwa trafik penting seperti video conference dan akses ke sistem akademik tidak terganggu oleh trafik lain seperti browsing biasa. Oke, dan berikut adalah referensi untuk proposal tugas akhir yang sedang saya buat. Oke, sekian saja dari saya. Saya Arif Nurdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.